Sudah saya rekam, Bu Suwarni. Baik, Mas. Ya. Buki raise hand, ada yang mau ditanyakan? Atau kepencet, Bu? Minta tolong linknya di-share di grup WA kalau ada, sebab saya ini lewat HP biar saya bisa buka di laptop. Saya tadi lewat Mas Yanwar.
Ya, siapa? Sudah bisa dimulai Bu Warni? Bu Suwarni bisa dimulai saja biar tidak larut malam, Bu. Oke, saya yang bantu untuk membuka, begitu Mas? Iya, enggak apa-apa. Anjinan co-hostnya. Oh, niatnya mau kos untuk rekam. Baik, Siap. saya coba mohon izin untuk saya tidak buka kamera, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanwar Ismanto, yang kami hormati Bapak Ibu peserta untuk Jimit Sosialisasi ESKP periode tahun 2023 tahun 2024. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu melalui link meskipun bertatap maya melalui dunia ring. Kita harapannya bisa berbagi ilmu untuk belajar bersama mengenai penyusunan SKP dan penilaian kinerja periodik 2024 dan evaluasi semester 2 serta penilaian final tahun 2023 pada aplikasi SKP BKN. Bapak dan Ibu, selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kemudian dengan mengucap sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai untuk sosialisasi SKP yang akan dikemukakan oleh Bapak Yanwar Ismanto, maka akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Salahuddin untuk memimpin doa supaya kegiatan kita di malam hari ini lebih lancar, lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Bapak Salahuddin kami persilakan. Marilah kita berdoa. Mohon pada Allah yang Maha Kuasa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat minat dunia hatal akhir. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Suwarni. Baik Bapak Salahuddin, terima kasih sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung saja dimulai Bapak Yanwar untuk mempersingkat waktu karena
waktu sudah beranjak terlalu malam. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah senior di sini ya, ada Bu Keswati, ada Bu Nunu, ada Bapak dan Ibu yang lain yang bergabung di link untuk daring pada malam hari ini. Kita berniat untuk berbagi begitu ya Mas Yanuar. Iya. Jadi siapapun yang berbicara, berapapun usianya, berapapun pangkatnya, yang penting sebatas kita memiliki ilmu, mari kita saling sharing. Jadi nanti jika ada masukan, saran tentunya akan bisa kita terima dengan lapang dada dan secara terbuka. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Yanuar Ismanto. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Suwarni, co-host pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Suwarni selaku co-host pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti sosialisasi kinerja pada tahun 2023 gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan melakukan sebuah praktik baik tentang sosialisasi penyusunan SKP dan penilaian kinerja periodik tahun 2024 dan evaluasi semester 2 dan penilaian final pada tahun 2023 pada aplikasi e-SKP BKN atau yang sering disebut adalah e-kinerja. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi pada tanggal 12 Desember hari Selasa pukul 8 yang bertempat di BKPP. Itu ya Bapak Ibu, langsung saja penilaian kinerja. Bapak Ibu pada semester 1 kemarin kita sudah melakukan penilaian kinerja yaitu pada tahun penilaian tahun 2023, masa penilaiannya adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Dari penilaian kinerja semester 1, Bapak Ibu sudah melakukan breakdown terutama dari kepala sekolah. Jadi RHK-nya kepala sekolah sudah membreakdown dari RHK-nya kepala dinas. Dan kemudian kepala sekolah sudah membreakdown, kemudian di-breakdown lagi oleh bawahannya, yaitu Bapak Ibu guru. Kemudian penilaian kinerja semester 2 Bapak Ibu dilakukan pada periode 1 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, Bapak Ibu, bedanya semester 1 dengan semester 2 adalah Bapak Ibu di semester 2 tidak membuat rencana hasil kerja lagi karena rencana hasil kerjanya sudah di-breakdown oleh di semester 1. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana? Kan kemarin semester 1 penilaiannya 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Otomatis kita ketika mau mengisi di semester 2 tidak akan muncul penilaian semester 2. Bagaimana caranya? Nanti kita simak bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, penilaian kinerja tahunan itu periodenya adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 gitu ya. Untuk guru dan ASN, Puskesmas harap dinilai sebelum 31 Desember 2023. Kemudian Bapak Ibu, nantinya di semester 1 pada tahun 2024 penilaiannya tidak secara semesteran. Jadi penilaian kinerja pada tahun 2024 nanti SKP-nya secara periode, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Dinilai satu kali di awal Januari. Kemudian rencana aksinya dibuat tiap awal bulan. Kemudian nantinya mengupload bukti dukung dan realisasi maksimal di tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian memberikan rating kinerja dan perilaku bawahan sesuai dengan bukti dukung maksimal tiap tanggal 15
bulan berikutnya. Nanti ini untuk tahun depan. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetahui bahwa tahun depan SKP-nya secara periodik. Jangan sampai Bapak Ibu lupa untuk melakukan penilaian. Nanti di tahun 2024 rencana aksinya dibuat tiap awal bulan di awal Januari, kemudian maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya untuk mengupload bukti dukung. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SKP dan penilaian kinerja pada tahun 2024, satu, penilaian kinerja tahunan ditetapkan dengan periode 1 Januari sampai 31 Desember dan dinilai paling lambat akhir bulan Januari di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja periodik per 1 Januari 2024 ditetapkan setiap bulan dan dilakukan maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Ini untuk persiapan nanti kita juga Bapak Ibu harus tahu bahwa di SKP 2024 beda dengan tahun 2023. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja tahunan atau periodik yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat periode bulan Februari dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Januari. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas akan menggunakan SKP modal JPT. Ya, jadi nanti SKP-nya kepala sekolah itu akan menggunakan SKP modal JPT. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang nomor 5, untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas diharap menyusun SKP setelah tanggal 10 Januari 2024 karena akan ada maintenance untuk unit kerja di aplikasi. Ini adalah gambaran nantinya di SKP 2024. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian langsung saja Bapak Ibu, jika ada masalah sebelum kita entry lebih lanjut, Bapak Ibu boleh memperbaiki atau mungkin password My SKP-nya lupa, Bapak Ibu segera lapor lewat https://s.id/solusi S-nya besar OLUSIE SKP. Ini saya kirimkan nanti ke chat Bapak Ibu. Itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi utama, yaitu kita langsung ke aplikasinya online. Mengapa Bapak Ibu pada hari ini saya ingin melakukan Zoom itu di malam, karena servernya itu kalau malam biasanya lancar gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti punya gambaran bagaimana cara mengaksesnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ke itu Bapak Ibu, ke materi langsung, ke aplikasinya. Silahkan, mungkin Bapak Ibu sudah membuka laptop ya, kemudian siapkan username-nya yaitu NIP, kemudian password-nya. Gitu ya. Bagaimana Bu Geswati? Bu Geswati mengangkat tangan apa kepencet? Oh boleh, angkat tangan, saya angkat tangan. Terima kasih. Ini posisi saya masih di perjalanan, tidak bisa buka laptop. Oh, Tapi maksudnya gini, sebelum nanti dijelaskan, mungkin terkait apa yang saya tanyakan nanti bisa dijelaskan juga gitu ya. oh, guys. Kemarin itu boleh mengawali pertanyaan atau nanti setelah materi selesai? Kita kesepakatan materi selesai aja Bu Geswati, biar nanti kita Siap. bisa itu ya. Oke. Oke, Nanti diberi giliran pertama ya. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan e-kinerja. Ya, Bapak Ibu sudah familiar. Maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, ini Bapak Ibu. Bu Keswati mohon di unmute dulu Bu Kes. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke lebih detail, Bapak Ibu periodenya ini dilihat terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu ya. Periode ini dilihat.
pastikan periode ini sudah periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember. Karena apa? Karena kalau misalkan ini periodenya masih 1 Juni sampai 1 Januari sampai 31 Juni, maka tidak bisa membuat rencana aksi di semester 2. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu biar ini berubah menjadi 1 Januari 2023 sampai 31 Desember? Maka Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah ini Bapak Ibu, ada menu edit. Nah, ini periode awalnya silakan diisi, kemudian periode akhirnya silakan diisi. Yaitu Januari, periode akhirnya 31 Desember. Maka Bapak Ibu nanti di penilaiannya ya, Bapak Ibu silahkan kalau sudah diubah, ini sudah berubah, maka tinggal klik penilaian di sini. Itu ya Bapak Ibu. Klik penilaian, maka akan muncul Bapak Ibu di sini ada semester 1 ya. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Kemudian akan muncul semester 2 ya. Akan muncul semester 2. Tapi Bapak Ibu jika periode penilaiannya masih sama, yaitu periode penilaian 1 Januari sampai 30 Juni, maka di semester 2 tidak akan muncul Bapak Ibu. Yang muncul hanya semester 1. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membuat rencana hasil kerja lagi Bapak Ibu. RHK-nya kita tidak membuat lagi. Karena RHK-nya sudah di breakdown di semester 1. Ya, kita lanjut. Kalau sudah muncul semester 2, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Di sini Bapak Ibu ada rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan feedback. Maka ketiga poin ini Bapak Ibu harus lengkapi. Jelas Bapak Ibu ya? Kemudian rencana aksi kita klik. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, jadi rencana hasil kerjanya ini sudah ada Bapak Ibu, sudah di breakdown di semester 1. Di sini rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Yaitu dokumennya apa Bapak Ibu? 1. Dokumen tugas pokok dan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran sampai dengan ini tindak lanjut. Maka kita sebagai guru, Bapak Ibu di dalam sebuah tugas pokok perencanaan, maka Bapak Ibu yang dibutuhkan atau yang diaksikan, rencana aksinya adalah Bapak Ibu 1 pasti menyiapkan yang namanya modul ajar. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu klik tambah Bapak Ibu ya. Rencana aksi. Misalkan ini saya tambahkan membuat modul ajar semester 2 tahun 2023 misalkan. Targetnya adalah 6 bulan misalkan. Karena target ini Bapak Ibu periode penilaian di semester 2 itu targetnya kan kita butuh Juli sampai Desember. Juli sampai Desember itu adalah 6 bulan. Boleh kita targetnya 6. Klik OK. Nah, maaf Bapak Ibu karena sudah SKP saya sudah dinilai oleh atasan, saya ubah dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya ubah dulu. Ditunggu dulu Bapak Ibu. Saya edit dulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah tak ubah, ini kita tambahkan tadi.
Misalkan membuat modul ajar semester 2 tahun 2023, targetnya adalah 6 bulan misalkan. Klik oke. Ya, maka akan muncul Bapak Ibu di sini ya, muncul membuat modul ajar semester 2. Kemudian rencana aksinya tidak hanya membuat modul ajar aja Bapak Ibu, itu membuat misalkan KKTP, membuat KKTP misalkan targetnya 6 bulan. Oke. Kemudian selain itu adalah Bapak Ibu membuat yang namanya prota atau promes misalkan. Targetnya berapa? 6 bulan. Klik oke. Ini adalah gambaran Bapak Ibu ya, gambaran Bapak Ibu di RHK yang bunyinya adalah dokumen tugas pokok perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya KKTP, modul ajar, prota promes, Bapak Ibu juga membuat yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran atau silabus kalau yang di kurikulum 13. Jadi Bapak Ibu rencana aksi ini tidak semua membuat modul ajar. Ini khusus yang kurikulum merdeka. Tapi kalau misalnya kurikulum 13 Bapak Ibu ya ini disesuaikan, yaitu rencana RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu adalah yang harus Bapak Ibu buat di rencana aksi pada poin utama 1 yang bunyinya tentang dokumen tugas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi dan hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran. Di sini apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membuat analisis penilaian misalkan ya. Targetnya berapa? 6 bulan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini anggap saja sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan asal membuat rencana aksi, tapi rencana aksi pada utama 1 Bapak Ibu yaitu ini dilihat di RHK-nya. Ini adalah RHK rencana hasil kerja saya Bapak Ibu. Tidak sama mungkin dengan RHK Bapak Ibu. Tapi kalau ada kata-kata tentang dokumen tugas pokok perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka yang dibuat rencana aksinya adalah ini, modul ajar, prota promes, kemudian KKTP-nya gitu ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran ATP-nya gitu. Dan silabus bagi yang kurikulum 13. Kemudian di sini tersusunnya dokumen perencanaan perencanaan pembelajaran mata pelajaran sesuai dengan ketentuan terlaksanaan pembelajaran. Nah, berarti ini adalah terlaksananya pembelajaran mata pelajaran kelas 5 sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini adalah penilaian. Berarti Bapak Ibu apa? Kalau Bapak Ibu di utama 2 ini RHK-nya bunyinya seperti itu berarti yaitu melaksanakan kegiatan apa Bapak Ibu kegiatan tugas belajar atau misalkan kegiatan belajar di kelas boleh, atau misalkan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Targetnya berapa? 6 bulan. Klik OK. Ya Bapak Ibu. Kemudian ini nanti dokumennya apa Bapak Ibu? Dokumennya adalah yang diupload nanti foto-foto pembelajarannya di kelas ya.
kemudian sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau praktek project, boleh nanti Bapak Ibu diunggah di dalam Google Drive untuk bukti dukung pada poin utama 2. Kemudian Bapak Ibu di sini ada terlaksananya penilaian hasil pembelajaran. Berarti apa Bapak Ibu penilaiannya hasil pembelajaran? Berarti Bapak Ibu misalkan daftar pembuatan membuat daftar nilai itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian targetnya berapa? 6 bulan. Nah, RHK ini Bapak Ibu di sini RHK-nya itu apa? Maka rencana aksi yang ditambahkan itu tidak boleh melenceng dari apa yang sudah dibuat rencana hasil kerjanya. Misalkan di sini rencana hasil kerjanya tentang pelaksanaan terlaksananya pembelajaran. Maka kok di sini diisi misalkan modul ajar. Nah, itu tidak sama, tidak relevan ya Bapak Ibu. Jadi harus ada kaitannya di rencana hasil kerja Bapak Ibu gitu ya. Kemudian yang poin 3. Nomor 3 ini terlaksana pengembangan diri, pendidikan pelatihan dan fungsional. Misalkan terlaksananya diklat fungsional misalkan. Nah, terlaksananya diklat fungsional tema pembuatan media pembelajaran yang inovatif selama 60 JP 6 bulan. Oke. Nah, nanti bukti dukungnya apa? Ya bukti dukungnya adalah piagam diklat ini, ada daftar hadir, kemudian ada laporan pengembangan dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rencana hasil kerjanya di sini ada terlaksananya pendidikan pelatihan fungsional. Kalau Bapak Ibu tidak ada RHK ini, maka Bapak Ibu sudah tidak usah membuat rencana aksi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rencana hasil kerja ya, untuk mengentry rencana aksi maka harus Bapak Ibu melihat rencana hasil kerja utamanya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di nomor 4 ini adalah mengikuti platform Merdeka Mengajar, membuat aksi nyata. Misalkan, berarti di rencana aksinya terlaksananya pembuatan aksi nyata, misalkan ya, pembuatan aksi nyata PMM topik perencanaan berbasis data, misalkan perencanaan berbasis data 6. Jadi kalau Bapak Ibu ada RHK-nya tentang pembuatan mengikuti platform Merdeka. Jadi di sini rencana aksi yang di entry Bapak Ibu dilihat piagamnya itu atau sertifikat PMM-nya itu dia keluar bulan apa. Jadi kalau bulan Juli ke bawah, Juli ke atas, yaitu Juli, Agustus, September sampai Desember, maka boleh dimasukkan. Tapi kalau sertifikat PMM-nya itu munculnya di bulan Januari sampai Juni, tidak boleh dimasukkan di semester 2. Itu ya Bapak Ibu. Ini adalah rencana aksi. Sudah selesai Bapak Ibu. Kita di semester 2 tahapannya adalah 1, membuat rencana aksi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah upload bukti dukung. Apa yang harus di entry Bapak Ibu, yaitu Google Drive yang sudah ada linknya dan yang sudah terisi uploadan Bapak Ibu. Jelas ya? Kita lanjut ke step yang kedua adalah mengupload bukti dukung. Kita klik SKP ini ya Bapak Ibu, klik SKP. Kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah muncul seperti ini lagi, klik penilaian. Sudah? Kalau sudah klik penilaian Bapak Ibu,
ini diisi. Ya, ini rencana aksi tadi sudah di semester 2, kemudian pengisian bukti dukungnya. Klik. Nah, sudah Bapak Ibu, kita scroll ke bawah. Iya. Sebentar, kecilkan dulu. Ya, kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini. Di utama 1, rencana hasil kerja yang utama 1, tadi rencana aksinya sudah Bapak Ibu buat. Ada membuat modul ajar, membuat prota, kemudian KKTP. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu ketahui. Karena rencana aksinya di sini ada 5, nanti di realisasinya yang muncul hanya modul ajar. Nah, maka diketik Bapak Ibu nanti. Ya, saya ulangi, caranya adalah kalau sudah muncul upload bukti dukung, maka ini klik tambah misalkan. Nama bukti dukungnya adalah bukti utama 1 misalkan. Kemudian linknya yang sudah Bapak Ibu copy dimasukkan. Ini misalkan klik OK. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Ini sudah muncul linknya, bukti dukungnya. Kemudian realisasinya Bapak Ibu, di sini tuh realisasinya munculnya hanya 1 saja, menu 1. Nah, Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah bingung, maka tinggal kita entry realisasinya. Misalkan ya, realisasinya apa? Pembuatan bukti pendukung utama 1 misalkan. Atau dijabarkan pembuatan modul ajar, KKTP, Nah, itu ya Bapak Ibu realisasinya. Boleh pembuatan bukti dukung utama 1 atau dijabarkan pembuatan modul ajar, KKTP, promes, prota, boleh. Kemudian sumber datanya adalah bukti terlampir, klik OK. Nah, ini Bapak Ibu, maka realisasinya sudah muncul. Kemudian langkah ini Bapak Ibu, ya, langkah ini Bapak Ibu sama dengan langkah-langkah yang di bawahnya. Ya, sama yang di langkah-langkah bawahnya. Ini katakanlah sudah selesai ya Bapak Ibu ya, kita mengupload bukti dukung. Maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu sama klik SKP kita untuk mengisikan feedback ya. Kemudian penilaian. Kemudian Bapak Ibu ini sudah tadi rencana aksi sudah, pengisian bukti dukung dan lihat hasil realisasinya sudah. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Langkah ketiga adalah pembuatan feedback perilaku. Maka Bapak Ibu klik feedback. Nah, di sini ada SKP yang akan dinilai siapa? Bapak Ibu klik, misalkan saya ya, misalkan kita cari ini SKP yang mau dinilai, misalkan saya sendiri. Oke. Misalkan ini saja Bu Suwarni. Klik ya. Kemudian Bapak Ibu tambah feedbacknya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai semua, maka di sini akan muncul Bapak Ibu hasil kerjanya ya. Misalkan tambah feedbacknya. Feedbacknya apa? Lanjutkan dokumen pelaksanaan tugas. Ini ya contohnya Bapak Ibu nanti bisa saya berikan sebuah contoh feedbacknya. Nanti bisa japri ke saya ya Bapak Ibu. Di akhir nanti saya akan berikan contoh-contoh feedback yang mungkin Bapak Ibu perlu untuk sebagai acuan. Feedbacknya misalkan lanjutkan dokumen pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah bagus dan kedepannya harus dipertahankan. Kemudian Bapak Ibu boleh mengasih jempol, ya. Jempol ini disesuaikan dengan penilaian atasan Bapak Ibu ya. Misalkan
antara guru A sampai dengan Z itu berbeda-beda. Bapak Ibu boleh mengasih misalkan guru A ini jempolnya 1 karena mungkin kompetensinya apa. Ini untuk hanya itu Bapak Ibu ya, untuk menggambarkan sebuah feedback dari ASN tersebut. Misalkan dia luar biasa, prestasinya luar biasa dan sebagainya, boleh ngasih jempol 2 misalkan, ditambahi ya, ditambahi jempol 2 boleh. Kemudian klik OK. Ya. Ini sama Bapak Ibu, langkah pemberian feedback sama dengan apa yang sudah dilakukan pada perilaku kerja pada poin 1, berorientasi pelayanan. Langkah yang kedua sama, tinggal ditambah feedbacknya itu apa Bapak Ibu di sini adalah berani berterus terang ekspektasi pimpinannya. Maka feedbacknya adalah, nah ini misalkan, sangat terbuka terhadap masukan dari teman sejawat ketika dialog selalu 2 arah misalkan. Call-nya boleh pakai 1, klik OK. Nah, ini sama Bapak Ibu ya, sama apa yang harus Bapak Ibu tambahkan. Ini untuk feedbacknya. Jadi ada feedback rekan sejawat dan feedback dari pimpinan. Ini adalah feedback rekan sejawat. Kalau feedback khusus kepala sekolah, maka nanti di loginnya adalah di akun kepala sekolah. Jelas Bapak Ibu? Feedbacknya ada 2, feedback rekan kerja dan feedback dari teman dari kepala sekolah. Misalkan Bapak Ibu hanya kepala sekolah boleh ya. Feedbacknya misalkan hanya kepala sekolah boleh Bapak Ibu. Jelas ya? Nanti bisa ditanyakan. Ini adalah langkah-langkahnya. 1 yang dilakukan tadi adalah membuat rencana aksi, kedua bukti dukung, ketiga feedback. Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah selesai melakukan proses penilaian. Kemudian proses yang keempat adalah Bapak Ibu melakukan penilaian. Maka Bapak Ibu ini akun dari ASN-nya kita keluarkan, logout. Kemudian kita pakai akunnya kepala sekolah untuk melakukan penilaian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja. Kita klik login. Kita pakai akunnya kepala sekolah. Ya. Klik sign in Bapak Ibu. Bapak Ibu, kinerja atau SKP ini sangat penting bagi ASN untuk kenaikan pangkat dan untuk yang mau pensiun ya Bapak Ibu, karena untuk digunakan data SSO, single data ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita sudah pada step tahap keempat yaitu penilaian dari kepala sekolah. Ketika kita sudah login pakai akunnya kepala sekolah, maka Bapak Ibu sama klik SKP, nanti munculnya adalah ini, klik yang penilaian. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ini ada pelaksanaan kinerja dan pemantauan. Maka yang Bapak Ibu pilih adalah yang pemantauan dan evaluasi. Maka kita pilih itu yang semester 2. Isinya adalah penilaian bawahan. Klik penilaian bawahan. Siapa yang akan dinilai? Misalkan saya tadi ya, Yanwar Ismanto. Ya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu feedback dari kepala sekolah maka akan muncul apa yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau tadi feedback dari rekan sejawat, ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau hanya feedbacknya dari kepala sekolah, maka Bapak Ibu tidak usah mengentry feedback dari rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu tinggal login ke akunnya kepala sekolah, klik SKP, klik penilaian, klik pemantauan dan evaluasi. Maka kita pilih semester 2, kita lakukan penilaian. Ini Bapak Ibu ya, di utama 1, klik tambah feedbacknya. Sama Bapak Ibu ya, ini misalkan. Lanjutkan dokumen pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah bagus dan kedepannya harus dipertahankan. Misalkan jempol 2 dan oke.
Nah, sudah Bapak Ibu, ini kita sudah lakukan feedback. Feedback ini Bapak Ibu sama yang harus dilakukan adalah sama di